Barisan. Dalam matematika, barisan secara sederhana dapat dibayangkan sebagai suatu daftar benda seperti bilangan, fungsi, tubah acak, dan sebagainya yang diatur dalam suatu urutan tertentu. Tiap-tiap benda dalam barisan diberi nomor urut atau indeks. Untuk menunjukkan tempatnya benda tersebut dalam barisan itu, benda dengan indeks I disebut suku KI. Banyak suku dalam barisan mungkin tak terhingga disebut panjang barisan. Kebanyakan suku-suku barisan dibariskan menurut pola tertentu yang dapat dirumuskan seperti barisan aritmatika dan barisan geometri, atau yang dibentuk dengan aturan tertentu seperti barisan Fibonacci dan barisan bilangan prima. Namun secara umum, barisan tidak perlu mengikut pola tertentu. Barisan secara sederhana dapat dibayangkan sebagai daftar benda-benda yang berbaris. Masing-masing anggota barisan disebut suku dan masing-masing suku lazim ditulis dengan lambang UN, yaitu dengan huruf kecil dengan tingkat bawah sebagai melambangkan nomor urut suku tersebut. Secara lebih persis, barisan adalah aturan yang mengaitkan bilangan asli ke anggota suatu himpunan, yakni 1 dikaitkan dengan Q1, 2 dikaitkan dengan Q2, dan seterusnya. Barisan itu sendiri biasa dituliskan dengan lambang UN. Barisan dapat ditentukan dengan beberapa cara, yaitu dengan 1. Mendaftarkan suku-sukunya. Bila suatu barisan itu hingga dan sedikit bilangan sukunya, maka baik juga untuk mendaftarkan seluruh anggotanya. Sebagai contoh, barisan aritmatika dengan suku awalnya 3, bedanya 7, dan banyak sukunya 5 dapat ditulis sebagai 3, 10, 17, 24, 31 kalau barisan itu hingga. Namun bilangan sukunya lumayan banyak, pendaftaran langsung dapat dilakukan dengan menuliskan beberapa suku awalnya tanda titik 3 dan beberapa suku akhirnya seperti 1, U2, U3, titik-titik, UN. Jika barisan itu tak hingga, biasanya ditulis beberapa suku, kemudian diikuti tanda titik 3, contohnya seperti barisan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya yang merupakan barisan bilangan genap. Kelemahan cara ini adalah pola yang dimaksudkan mesti diduga oleh pembaca. Dugaan paling lazim untuk barisan 1, 2, 3 adalah barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal boleh jadi yang dimaksud adalah barisan 1, 2, 3, 1, 7, 24, 53. Contoh lain pula. Misal diketahui beberapa suku awal barisan yaitu 3, 1, 4, 1, 5. Antara dugaan yang mungkin adalah 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 7. Namun boleh jadi juga barisan sebenarnya yang dimaksudkan adalah barisan digit-digit pi, yaitu 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5. Cara kedua, menyuratkan rumus suku umumnya. Antara jalan keluar permasalahan pola barisan adalah dengan menentukan barisan dengan rumus suku umum barisan tersebut, seperti barisan 1/n pangkat 2 yang menyatakan barisan balikan kuadrat bilangan asli, atau barisan tanda yang dapat dirumuskan sebagai -1 pangkat n. Cara ketiga, relasi perulangan. Beberapa barisan juga dapat didefinisikan secara rekursif, yakni suatu suku pada barisan itu ditentukan oleh suku-suku sebelumnya. Beberapa contoh barisan yang biasa dinyatakan dengan relasi perulangan adalah barisan Fibonacci. AN sama dengan AN kurang 1 tambah AN kurang 2 dengan syarat awal 0 sama dengan 0 dan A1 sama dengan 1. Kesimpulan, barisan merupakan suatu susunan dalam bilangan yang dibentuk menurut suatu pola urutan tertentu. Barisan juga memiliki anggota elemen yang biasanya disebut suku, di mana suku KNN disimbolkan dengan KU, khusus untuk suku pertama disimbolkan dengan huruf A. Jadi, bentuk umum barisan adalah
U1, U2, U3, dan seterusnya.